Assalamualaikum. Memahami konsep listrik dinamis untuk tingkat SMP ataupun MTS. Ketika kita memahami konsep listrik dinamis, ada 3 komponen yang menjadi perhatian utama kita. Yang pertama adalah arus listrik, disimbolkan dengan huruf I, satuannya adalah ampere. Yang kedua, hambatan listrik, disimbolkan dengan huruf R, satuannya adalah ohm. Dan yang ketiga, tegangan listrik, disimbolkan dengan huruf V, satuannya adalah volt. Arus listrik mengalir pada kawat pengantar. Arus listrik muncul akibat adanya muatan listrik yang mengalir setiap waktunya. Jadi secara matematika, arus listrik disimbolkan dengan huruf I sama dengan Q per T. Ini adalah dasar ataupun rumus umum untuk arus listrik. Ketika kita belajar tentang listrik dinamis, maka arus listrik akan ada dibahas pada 2 hukum. Yang pertama adalah terdapat di hukum Ohm. Yang mana hukum Ohm memiliki rumus V sama dengan I dikali R. V adalah tegangan listrik, I arus listrik, R adalah hambatan. Berikutnya, kita akan temukan lagi arus listrik pada hukum pertama Kirchhoff. Nah, hukum pertama Kirchhoff berbunyi jumlah arus yang masuk pada satu titik percabangan nilainya akan sama dengan jumlah arus yang keluar pada titik percabangan tersebut. Nah, ini bunyi hukum pertama Kirchhoff. Berikutnya, ketika kita membahas konsep listrik dinamis, kita akan temukan komponen hambatan listrik. Hambatan listrik pada dasarnya mudah dipahami. Konsepnya adalah menghambat arus listrik. Ketika nilai hambatannya besar, maka arus yang melewatinya tinggal sedikit kecil. Ketika hambatannya kecil, maka arus yang melewati menjadi besar. Hambatan listrik bisa disusun dengan 2 teknik, yaitu disusun secara seri, kemudian disusun secara paralel. Nah, ketika kita memahami hambatan listrik, maka tidak salah kita mengulang kembali bagaimana kita bisa menghitung R total untuk rangkaian seri. Nah, secara sederhana, rumus dari hambatan total disusun seri adalah jumlahkan nilai-nilai dari hambatan yang kita temui pada rangkaian tersebut. Nah, kemudian ketika kita ingin menghitung R total rangkaian paralelnya, maka kita bisa menghitung menggunakan rumus 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 dan R yang ke N. Nah, ini rumus dasar. Nanti saat kita aplikasikan kepada soal, caranya kita menggunakan konsep berpikir kreatif. Berikutnya, yang terakhir, tegangan listrik. Tegangan listrik
Konsepnya hampir sama dengan hambatan disusun seri, karena kalau tegangan listrik disusun paralel itu hampir tidak berguna. Kita hanya pilih salah satu dari nilai tegangannya. Maka yang benar menyusun tegangan listrik adalah secara seri. V totalnya bisa kita hitung menggunakan rumus. V total disusun seri adalah jumlah dari tegangannya. Baik, ini konsep dasar listrik dinamis untuk tingkat SMP dan MTS. Mari kita aplikasikan kepada soal berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh soal konsep listrik dinamis. Ketika ada pertanyaan tentang kuat arus listrik pada rangkaian, maka kembali kita ingat konsep listrik dinamis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ingat bahwa kuat arus listrik dibahas pada dua hukum, yaitu hukum Ohm dan hukum pertama Kirchhoff. Untuk kasus ini, ada sumber tegangan, ada hambatan, maka kita aplikasikan hukum Ohm untuk menjawab besar kuat arus listrik pada rangkaian. Ingat kembali hukum Ohm, rumusnya adalah V sama dengan I dikali R. Pada gambar rangkaian, V ada satu yang bernilai 9 volt. Kita masukkan nilainya, kemudian yang ditanya yaitu kuat arus listrik. Berikutnya dikali dengan hambatan. Nah, di soal ada 3 hambatan yang disusun dengan teknik 1 disusun seri 3 ohm, kemudian duanya disusun paralel 8 ohm paralel dengan 24. Ingat kembali rumus hambatan listrik. Maka kita diarahkan untuk mencari nilai hambatan total pada rangkaian. Memulai mencari hambatan total, mulailah dengan mencari hambatan total rangkaian paralel. Nah, hambatan total rangkaian paralel mudah kita cari dengan teknik menyamakan penyebut. Kalau rumus dasarnya 1/R sama dengan 1/8 ditambah 1/24. Nah, samakan penyebutnya sama-sama 24. Kemudian konsekuensinya 8 supaya menjadi 24 kita kali 3 kali lipat, dijumlahkan dengan 24 menjadi 24 cukup dikali 1 kali lipat. Berarti hambatan total paralelnya bernilai 24 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 6 ohm. Nah, setelah kita mendapatkan nilai hambatan total paralel, kita tinggal jumlahkan dengan satu hambatan seri berikutnya, yaitu 3 ohm. Maka kita peroleh hambatan total rangkaian adalah jumlah dari hambatan serinya, yaitu 3 ditambah 6 yang sudah kita dapat tadi. Nilainya adalah 9 ohm. Kita tulis di soal 9. Jadi nilai I sama dengan 1 ampere, yaitu 9 bagi 9. Jawabannya adalah B. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.